Mobile device itu apa sih? Mobile device itu perangkat elektronik yang dirancang dapat digunakan kapanpun dan dimanapun. Seperti contohnya ada handphone, laptop, tablet. Itu kita gunakan untuk media sosial, akses internet, berkomunikasi, dan lain-lainnya untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu modus APK? Modus APK adalah kegiatan yang dilakukan oleh para penjahat cyber. Mereka memasukkan kode berbahaya ke dalam file APK. Ada beberapa kegiatan yang sering terjadi, yaitu malvertise, third party app stores, dan juga phishing. Lalu ada malvertise. Malvertise ini adalah iklan-iklan yang diletakkan oleh para penjahat cyber pada situs-situs web. Dan ada third party app stores. Third party app stores adalah tempat pengunduhan aplikasi pihak ketiga yang keamanannya belum bisa ditentukan. Dan juga yang terakhir ada phishing. Phishing adalah kegiatan yang dilakukan oleh para penjahat cyber di mana mereka mengirimi link atau tautan yang di dalamnya terdapat malware yang dapat merusak HP kalian. Nah, gimana cara kita mencegah terhadap serangan malware? Adalah dengan menggunakan beberapa step berikut. Yang pertama adalah dengan menggunakan aplikasi dari sumber-sumber yang resmi, seperti dari Play Store dan App Store. Nah, yang kedua adalah dengan kita sering mengupdate mobile device kita, agar sistem keamanan dan operasi mobile device kita tetap terjaga dan aman. Yang ketiga adalah dengan menginstal antivirus, agar aplikasi antivirus tersebut dapat memblok virus-virus dan malware yang menyerang mobile device kita. Yang keempat adalah dengan tidak membuka email atau pesan-pesan yang mencurigakan dari orang-orang luar. Yang kelima adalah dengan mengaktifkan fitur keamanan bawaan. Di iOS atau Android biasanya sudah memiliki fitur keamanan, seperti Google Play Protect atau App Store Apps Review. Fitur-fitur ini berguna untuk mengamankan perangkat Anda dari aplikasi-aplikasi yang berbahaya. Yang keenam adalah dengan membatasi hak akses aplikasi. Saat kita menginstal suatu aplikasi di perangkat kita, pastikan untuk memperhatikan perizinan yang kita berikan terhadap aplikasi tersebut, sehingga kita tidak memberikan perizinan terhadap informasi yang tidak relevan terhadap kinerja yang kita harapkan di aplikasi tersebut. Yang ketujuh adalah dengan menggunakan koneksi WiFi yang aman. Hindari menggunakan koneksi WiFi publik saat kita mengakses data-data yang sensitif atau juga saat melakukan transaksi keuangan. Gunakanlah juga VPN saat kita menggunakan koneksi internet kita agar meningkatkan keamanan dari internet kita. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan ini, kita dapat menghindari serangan-serangan dari malware atau serangan lainnya dari mobile device kita. Lalu bagaimana kita tahu kalau device kita terinfeksi dengan virus ataupun malware, Kak? Lalu, yang gejalanya yang pertama adalah performa device kita lemot. Kenapa bisa lemot? Karena indikasi virus bekerja memanfaatkan sumber daya perangkat dan juga memaksimalkan kinerja perangkat secara keseluruhannya. Lalu yang kedua itu baterai device kita boros. Kenapa bisa boros? Karena virus bekerja di latar belakang. Hal tersebut akan menguras daya energi device kita sendiri. Lalu yang ketiga, suatu aktivitas yang mencurigakan. Hal tersebut ditandai dengan misalnya aplikasi kita terbukanya secara lambat ataupun aplikasi kita yang tidak mau membuka. Lalu, indikasi selanjutnya adalah adanya program di device kalian yang terinstall dengan sendirinya. Ini bisa disebabkan karena virus tersebut. Jadi, penting bagi kalian untuk sering-sering mengecek program yang terinstall di device kalian, apakah ini dari virus atau bukan. Kemudian, adanya pemakaian kuota yang boros. Nah, ini bisa disebabkan karena virus tersebut menggunakan data internet secara tidak wajar, sehingga menyebabkan penggunaan internet kalian menjadi boros, sehingga kuotanya cepat habis. Dan yang terakhir, device kalian sering mati. Nah, hal ini bisa disebabkan karena virus tersebut yang merusak sistem operasi dari device kalian. Terus gimana dong kalau misalnya malware-nya udah menjangkit perangkat kita? Jadi, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu dengan isolasi perangkat, baik itu dengan cara memutus jaringan internet ataupun memutus perangkat yang terhubung ke dalam perangkat kita seperti flash disk. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran malware tersebut. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke dalam safe mode. Nah, masuk ke dalam safe mode ini berbeda-beda tergantung dari perangkat kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengingat aplikasi yang baru kita install. Jika ada aplikasi yang mencurigakan, harap segera diinstal karena
malware dapat berasal dari aplikasi yang mencurigakan tersebut. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan factory reset. Factory reset ini dapat menghapus seluruh data, sehingga perlu pertimbangan lebih lanjut apakah akan melakukan factory reset atau tidak. Apabila iya, jangan lupa untuk melakukan backup data. Kemudian yang terakhir, kita bisa konsultasi dengan ahli IT untuk penanganan lebih lanjut apabila kita sendiri tidak yakin bagaimana cara menangani malware tersebut. Sekian, terima kasih.